Ya, dibuang keluar ya. Oke, Bu. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu absen ya. Yang Bapak sebut namanya angkat tangan atau bilang hadir. Yang pertama, Aniza Muafiani. Hadir, Bu. Selanjutnya, Devi Iya. Hadir, Bu. Cici Noris Utami. Hadir, Bu. Endah Kurnia Widaswara. Hadir, Bu. Dian Setiawati. Hadir, Bu. Fitria Ramadhani. Hadir, Bu. Dita Anggraini Sapitri Sipayung. Hadir, Bu. Dea Marlina. Sudah hadir, Bu. Hadir, Bu. Kenapa Dea Marlina? Sakit, Bu. Sakit ya. Ada surat nggak? Tidak ada. Semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Ya, buat semua juga mohon jaga kesehatan, jangan terlalu banyak main ya. Iya, Bu Guru. Siap, Bu. Siap. Oke, baik Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Namun sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan tentang konsep terlebih dahulu. Di sini ada 5 pembagian dari materi keanekaragaman hayati. Ada tingkatan keanekaragaman hayati, ada tipe-tipe ekosistem, keanekaragaman hayati di Indonesia, menghilangnya keanekaragaman hayati, dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tingkat keanekaragaman hayati dan juga tipe ekosistem. Untuk tujuan belajarnya, di sini peserta didik mampu menjelaskan tingkatan-tingkatan dari keanekaragaman hayati. Untuk tujuan kedua, peserta didik mampu menjelaskan tipe-tipe ekosistem, baik komponennya, faktor-faktor, dan lain sebagainya. Sebelum memulai lebih lanjut, Ibu ingin menunjukkan atau menayangkan sebuah video. Tolong disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Siapa itu?
Ada lagi, Cici? Saya Bu, banyak binatang, berbagai macam ragam binatang Bu, sama tumbuhan juga. Ya, bagus sekali jawaban dari Cici. Nah, dari jawaban kalian yang menyebutkan ada hewan, ada tumbuhan, ada dan lain sebagainya itu, apakah itu termasuk ke dalam keanekaragaman hayati? Iya, Bu. Termasuk Bu, kan beragam, banyak macamnya Bu. Jadi ibu seragamkan ya, keanekaragaman hayati itu berarti yang keanekaragaman organisme yang menunjukkan variasi atau macam-macam baik dari tingkat gen, tingkat jenis dan juga tingkat ekosistem. Ada yang tahu keanekaragaman atau variasi dari makhluk hidup itu ada berapa? Atau ada apa saja? Cici, Ibu membaca PPT? Bisa Bu. Keanekaragaman hayati meliputi berbagai perbedaan atau variasi, ada variasi bentuk, penampilan, jumlah dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies maupun tingkatan ekosistem Bu. Baik. Terima kasih Cici. Untuk secara sederhananya keanekaragaman hayati itu semua jenis perbedaan yang ada pada setiap makhluk hidup. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, keanekaragaman hayati itu ada keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis dan juga tingkat ekosistem. Untuk lebih jelasnya, tingkat gen itu keanekaragaman yang atau variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies atau makhluk hidup yang sama. Contohnya, kalian bisa lihat di sini ada bunga mawar. Coba Aniza bantu Ibu di bunga mawar ini apa saja perbedaan yang dapat dilihat? Dari warna, bentuk, kelopak, banyak kelopak, dan tempatnya. Ya, terima kasih Aniza. Contoh lain yaitu ada keanekaragaman gen pada buah mangga. Contohnya ada mangga gadung, mangga apel. Cici, ada mangga apa lagi? Mangga madu Bu Guru. Apa juga? Mana lagi? Ya, terima kasih. Selanjutnya, contoh yang lain juga kita bisa lihat pada buah belimbing. Untuk macam-macamnya ada belimbing sembiring, ada belimbing Malaya, belimbing Demak. Yang pasti ini memiliki perbedaan walaupun dia satu jenis atau satu spesies. Contoh lain ada buah tomat. Kalian bisa lihat perbedaannya, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang kecil, ya, ada yang besar juga Bu. ya, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman hayati untuk tingkat jenis, yang mana menunjukkan variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Contohnya pada famili Felidae, yaitu ada kucing, harimau, apalagi Aniza? Macan, terus cipta, Ya, ada singa. Ya. Dia memiliki perbedaan yang dapat terlihat jelas baik dari morfologi tubuhnya, dari bulunya. Tetapi walaupun dia berbeda, dia sama-sama pada famili Felidae. Contoh yang lain pada tumbuhan ada famili Palmae. Contohnya ada kelapa, pinang, lontar, pinang merah, ada aren, dan lain sebagainya ya. Contoh lain ada, coba Cici bantu Ibu untuk membaca contoh yang lain dari keanekaragaman tingkat jenis. Ada dari famili Solanaceae Bu. Di Solanaceae itu ada kentang, tomat, terong dan cabai merah.
Terus pada famili Papilionaceae itu ada kacang hijau, kacang tanah, kacang buncis, kacang kedelai, petai Cina, kacang panjang dan kacang kapri, Bu Guru. Ya, bagus sekali. Selanjutnya tingkat keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu tingkat ekosistem. Sebelumnya kita perlu ketahui dulu definisi dari ekosistem. Ekosistem itu adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang dimana ekosistem itu terbentuk dari berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini Ibu tuliskan secara garis besar itu ekosistem dibagi menjadi dua, ada ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Atau kata lain dari ekosistem perairan itu ekosistem akuatik, ada daratan itu terestrial. Contohnya beberapa spesies palmae seperti kelapa, siwalan, dan aren itu berinteraksi dengan lingkungannya. Ada yang tahu contoh dari ekosistem? Untuk tingkat ekosistem itu ada kelapa. Kelapa itu tumbuh di ekosistem Pantai. Untuk siwalan itu di ekosistem savana. Untuk aren itu ada di ekosistem Hutan. Hutan basah ya, Bu? Iya, hutan basah ya. Selanjutnya ada komponen-komponen pembentuk ekosistem. Di sini Ibu membagi menjadi dua, ada komponen biotik dan abiotik. Ada yang tahu komponen biotik itu apa? Aniza? Tidak, Bu. Ya, belum tahu ya. Jadi komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Nah, ada beberapa komponen biotik dalam ekosistem. Coba Aniza bantu Ibu. Ada Komponen apa, Bu? contoh dari komponen biotik. Yang hidup ya, Bu? Iya, yang hidup. Ada hewan, ada manusia. Bisa dilihat ada pertama yaitu plankton, ada nekton, ada neuston, bentos dan juga perifiton. Contoh dari plankton. Dian, contoh dari plankton. Fitoplankton, zooplankton. Ya, contoh dari plankton itu ada ganggung uniseluler dan protozoa. Untuk contoh dari nekton itu ada katak dan juga ikan. Untuk organisme neuston yaitu organisme yang mengapung di permukaan air seperti eceng gondok, serangga air, gangga dan juga teratai. Untuk contoh bentos ada cacing, udang, ganggang dan kepiting atau jenis-jenis frustase. Untuk perifiton itu ada siput dan ganggang. Untuk komponen abiotik ada yang bisa membantu Ibu? Aniza, Bu. Ya, Aniza. Ada udara, cahaya, salinitas, dan lain-lain. Ya, ada lagi yang ingin Ibu. menambahkan? Ya, pH, terus cahaya, udah ya, sinar matahari udah. Ya, betul sekali ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe ekosistem. Di sini dibagi menjadi tiga, ada ekosistem air atau akuatik, ekosistem darat atau terestrial, dan juga ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Yang pertama, ekosistem air atau akuatik. Di sini juga dibagi menjadi dua, ada ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut. Selanjutnya yaitu penggolongan ekosistem air tawar berdasarkan bentuknya. Ada 4. Ibu taruhkan contoh, ada 4, ada kolam-kolam, danau, sungai dan juga rawa. Yang pertama yaitu ada kolam. Ada tumbuhan yang hidup di kolam itu ada eceng gondok, ada teratai, ada lumut dan lain sebagainya ya. Terus untuk hewannya itu kalian juga sudah tahu sendiri. Hewan yang hidup di kolam ada apa, Fitria? Hewan yang hidup di kolam itu contohnya ikan,
belut, terus kepiting, dan lain-lain. Jawabannya sudah benar, tapi untuk jawaban kepiting kayaknya kurang tepat ya. Selanjutnya ada danau. Danau itu perairan darat yang ukurannya lebih besar daripada kolam. Akan tetapi batas-batas ukuran danau itu tidak terlihat jelas, tidak begitu jelas. Yang ketiga itu sungai. Di sungai itu aliran dan gelombangnya itu beraturan atau secara konstan, di mana memberikan oksigen pada air. Suhu airnya juga bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang pada sungai tersebut ya. Yang keempat ada rawa, memiliki tumbuhan tingkat tinggi, yaitu ada dikotil dan monokotil. Tumbuhan tingkat rendah juga ada pada rawa seperti alga, jamur, gulma, ganggang hijau, dan lain sebagainya, yang dimana yang berfungsi sebagai produsen serta ikan air tawar juga yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan protein hewani. Selanjutnya ada penggolongan ekosistem air laut berdasarkan bentuknya. Kalian bisa lihat ada laut, pantai, estuari, dan terumbu karang. Ibu rasa kalian sudah mengenal ini. Tapi ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu estuari? Coba dia. Tahu Bu, muara. Kalian. Terus selanjutnya kita membahas ada tumbuhan dan hewan yang hidup di estuari. Ada rawa garam, ada ganggang, dan fitoplankton. Untuk hewannya itu ada cacing, ada kerang, kepiting, dan juga ikan. Untuk terumbu karang, kalian bisa lihat jenis-jenis berbagai jenis moluska, krustase, atau kepiting, Echinodermata, Polychaeta, Polypera, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya penggolongan ekosistem air laut berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Di sini ada daerah photic, daerah twilight, dan daerah aphotic. Coba Aniza bantu ibu untuk membedakan photic, twilight, dan aphotic. Kalau daerah fotik yang masih menghasilkan cahaya matahari. Kalau di daerah twilight, daerah dari kedalaman 200 sampai 2000 meter. Cahaya bersifat remang-remang dan tidak efektif sehingga fotosintesis lebih kecil atau sama dengan respirasi. Kalau daerah aphotic, daerah dengan kedalaman lebih dari 2000 meter, cahaya bersifat remang-remang dan tidak efektif sehingga fotosintesis lebih kecil. Ya, terima kasih ya Niza sudah bantu ibu menjelaskan. Iya Bu. Dan membedakan daerah photic, twilight, dan aphotic. Selanjutnya ekosistem darat atau terestrial. Di sini ada 8 macam. Yang pertama ada hutan hujan tropis, ada savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, tundra, dan kars atau batu gamping. Terakhir yaitu ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu ekosistem yang dibuat oleh tangan manusia. Di sini contohnya yang ibu berikan ada bendungan, ada hutan tanaman industri, dan ekosistem agroekosistem. Oke, itu materi untuk hari ini. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Bu, saya mau menanyakan, apakah sawah juga termasuk ekosistem buatan? Baik, pertanyaannya apakah sawah termasuk dalam ekosistem buatan? Jawabannya ya, karena sawah itu memang sengaja dibuat oleh manusia sebagai pemenuh kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang dimana seperti yang kita ketahui, sawah di sekitar kita itu sering ditanami oleh padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang dimana jagung dan padi itu merupakan bahan pokok pangan untuk kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu Guru. Kenapa Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak? Pertanyaannya kenapa Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki
memiliki keanekaragaman hayati cukup tinggi. Jadi jawabannya itu karena Indonesia terletak geografis, letaknya itu geografis dan juga strategis, dan juga terletak di antara dua benua dan juga dua samudra, yang dimana memiliki perbedaan karakteristik. Nah, untuk alasan kedua itu karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana memiliki iklim tropis, yaitu cuaca yang hangat sepanjang hari dan tidak mengalami atau tidak ada musim dingin. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu Guru. Ya, baik. Di sini selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian, di sini Ibu ingin memberikan tugas. Tugasnya itu dikerjakan secara berkelompok. Ibu bagi menjadi 3 kelompok, satu kelompok beranggotakan 2 orang. Ibu bagikan ya. Jadi berhubung waktunya sudah hampir habis, untuk tugasnya dikerjakan di rumah, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, nanti ditanyakan ya. Selanjutnya Ibu ingin sedikit menyimpulkan penjabaran materi yang tadi tentang keanekaragaman hayati. Untuk keanekaragaman hayati itu merupakan berbagai jenis makhluk hidup atau organisme yang memiliki perbedaan variasi baik dari gen, jenis dan juga ekosistem. Tingkatan keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3, ada gen, jenis dan juga ekosistem. Untuk tipe-tipe ekosistem itu dibagi menjadi 3, ada ekosistem air, darat dan juga buatan. Jadi pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.